Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran agama Islam dengan tema 5, yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul, dan subtema 2, Kisah Nabi Musa alaihissalam. Kita tujuan pembelajaran: peserta didik mampu mengetahui kisah keteladanan Nabi Musa dengan benar. Nah, kita mengingat pelajaran yang lalu ya, yaitu tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub yang mempunyai kesabaran dan ketabahan yang luar biasa, yang tadinya kaya diuji dengan jatuh miskin, dengan penyakit kusta, dan istrinya meninggalkannya, sehingga Nabi terkena penyakit lepra ya, cobaan yang sangat membuat menderita. Nah, karena ketabahannya Allah mengambil penyakitnya ya, dengan mandi dengan air yang dihentakkan ya keluar dari kakinya, maka sakitnya hilang. Nabi Ayub menjadi kaya lagi dan anaknya banyak. Itulah contoh Nabi Ayub ya. Kita mempelajari Nabi Ayub supaya kita mengetahui perjalanan hidup Nabi Ayub. Sekarang kita pelajari tentang Nabi Musa, hubungannya dengan Nabi Ayub, sama-sama Rasul, 25 Rasul yang wajib kita ketahui ya. Ada gambaran mukjizat Nabi Musa, dapat membelah lautan, tongkatnya dapat menjadi ular yang sangat besar, sehingga ular-ular yang kecil, tukang sihirnya Raja Fir'aun, dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Nah, anak-anak, kita masuk materinya. Kita pelajari Nabi Musa ini untuk mengetahui dan meyakini adanya Rasul Allah yang 25, dan kita wajib mencontoh ajarannya, sifat baiknya, dan dakwahnya. Nah, kita masuk materi. Silakan anak-anak mengambil buku dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Diikuti ya. Assalamualaikum, anak-anak kelas 4 ya.
Kisah Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya. Itu digambarkan ada ular dan Raja Fir'aun. B. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Nasab Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir pada zaman Fir'aun yang sangat kejam. Raja Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh hidup-hidup karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujum, bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel kelak akan membinasakan bangsa Fir'aun dan kekuasaannya. Allah SWT melindungi bayi Musa dengan menurunkan ilham kepada ibunya, yaitu Yokabat, agar bayi Musa dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan ke sungai Nil. Aisyah atau istri Raja Fir'aun menyelamatkan dan membawa masuk ke dalam istana Raja Fir'aun. 3. Bayi Musa suatu hari menangis karena kehausan. Kemudian Aisyah menggendongnya. Di situ diceritakan Nabi Musa yang suka menolong akhirnya diambil menantu oleh Nabi Syuaib karena membantu putrinya Nabi Syuaib. Ketika meninggalkan istana Raja Fir'aun, sampailah Nabi Musa ke negeri Madian. Dilihatnya banyak orang yang berebut air untuk memberi minum kepada ternaknya. Dilihatlah ada 2 orang wanita sedang menunggu giliran karena tidak berani ikut berebut. Melihat hal seperti itu, Nabi Musa langsung membantu mengambilkan air untuk 2 wanita tersebut dan diberi minum binatang ternaknya. Ketika itu 2 orang tersebut adalah putri dari Nabi Syuaib. Sampai di rumah, 2 wanita tadi menceritakan kepada orang tuanya, yaitu Nabi Syuaib, dan meminta agar Nabi Musa AS diambil sebagai pekerja. Nabi Musa bekerja pada Nabi Syuaib sebagai pengembala kambing, yang akhirnya Nabi Musa dinikahkan dengan salah satu dari putri Nabi Syuaib. Jadi Nabi Musa adalah menantu Nabi Syuaib. Tempat Nabi Musa alaihissalam kembali ke Mesir. Setelah sekian lama menetap di Madian, Nabi Musa ingin kembali ke Mesir untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun dan umatnya. Nabi Musa alaihissalam telah diberi oleh Allah SWT berupa tongkat dan telapak tangan yang dapat mengeluarkan cahaya. Melihat kedatangan Nabi Musa alaihissalam untuk mengajak menyembah Allah SWT dan meninggalkan kemusyrikan, Raja Fir'aun marah dan menuduhnya sebagai tukang sihir dan menantangnya adu kesaktian dengan tukang sihir Raja Fir'aun. Dikumpulkanlah di suatu tempat yang luas dan ditonton orang banyak. Mulailah tukang sihir Fir'aun beraksi melempar tali-tali. Tongkatnya berubah menjadi ular yang amat banyak mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam mendapat perintah dari Allah untuk merubah tongkatnya menjadi ular yang besar.
Tukang sihir Raja Fir'aun kalah dan bersujud mengakui dan berfirman pada Tuhannya, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Allah berfirman, artinya, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja dia datang. Ya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaqi ma fi yaminika talqaf ma sana'um. Nanti kita ulang ya. Kesimpulan, 1. Nabi adalah orang yang tabah dan sabar. Nabi Musa adalah orang yang tabah dan sabar. Beliau berakhlak mulia, beliau adalah mertua. Nabi Syu'aib adalah mertua dari Nabi Musa ya. Nabi Syu'aib tidak bosan-bosannya berdakwah kepada kaumnya. Telah menyaksikan tayangan dari Buana, terima kasih ya. Jangan lupa dicatat yang penting-penting ya. Buana ulangi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Artinya, lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Surat At-Toha ayat 70. Kesimpulan anak-anak, 1. Nabi Musa alaihissalam lahir pada masa Raja Fir'aun. 2. Bayi Musa dihanyutkan ke sungai Nil. 3. Ibu Nabi Musa bernama Yukabat. 4. Nabi Musa menolong putri Nabi Syu'aib. Kemudian beliau dijadikan menantu oleh Nabi Syu'aib. 5. Nabi Musa berdakwah kepada Raja Fir'aun yang akhirnya diperangi dan Raja Fir'aun kalah. Setelah mengikuti pelajaran dari Buana ingin tahu sejauh mana anak-anak paham akan pelajaran ini, maka kerjakan evaluasi yang Buana berikan ya. 1. Siapa nama ibu Nabi Musa itu? 2. Mengapa bayi laki-laki pada masa Raja Fir'aun harus dibunuh? 3. Di mana Nabi Musa dihanyutkan? 4. Nabi Musa menjadi menantu siapa? 5. Nabi Musa ditantang bertanding berupa apa? 6. Siapa yang memenangkan pertandingan itu? 7. Bagaimana sikap Raja Fir'aun terhadap dakwah Nabi Musa? 8. Di mana bala tentara Raja Fir'aun tenggelam? Nah, anak-anak, kita akhiri pelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan pelajaran dari Buana, dan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah mendukung terciptanya video ini. Jika ada benarnya itu dari Allah